dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap melaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya? Masalahnya apa? Harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Gitu aja dulu. Lagian saya males ya komentarin tentang onar-onar skincare ini. Kan emang lagi marak juga Kak Putri sebagai pemilik skincare juga, bagaimana sih Kak sekarang akhirnya ujung-ujungnya saling melapor seperti ini? Ya itulah sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Harusnya kita itu berbisnis dengan fair aja, dengan sehat. Sekarang lihat apa yang terjadi setelah saling serang, saling hancurkan di dunia maya. Apa yang terjadi repot kan? Lebih repot lagi, saya dibawa-bawa terus, repot. Apalagi dilaporkan pencemaran nama baik nih Kak Fitri ini. Namanya udah cemar, kenapa lagi harus ada pencemaran nama baik? Gimana sih melihat Kamis mau datang apakah kamu melaporkan ada agenda akan produktif bertemu juga atau gimana sih nantinya? Saya sangat menghemat tenaga saya ya untuk hal-hal yang lebih penting, dan saya juga nggak mau bikin repot aparatur negara. Kalau misalnya saya dikatain di dunia maya, diserang di dunia maya, saya balas aja lah, nggak usah bawa-bawa lapor. Aparat negara ini masih banyak yang lebih penting daripada ngurusin melapor tentang nama baik, apalagi nama baiknya udah nggak baik juga gitu ya. Emang awal seperti apa sih Kak Fitri? Nggak tahu. Tapi tanggapannya gimana sih? Nggak, senang sekarang. Kak Fitri soal suami yang ada terlibat judul. Itu lagi bodoh ya. Kalian ini kalau misalnya mau, nih sekali aja saya tanggapi ya. Kalau suami saya memang terlibat dengan urusan pekerjaan haram, bukan kalian netizen yang ngebuzzer-buzzer. Saya istrinya dulu yang akan mengantarkan dia ke kantor polisi. Semenjak suami saya memeluk agama Islam menjadi mualaf, dia sangat menjaga hidupnya, apalagi untuk mencari rezeki untuk anak istrinya. Gitu ya. Kalau tentang berita-berita yang beredar, ya sudahlah. Saya sudah biasa difitnah, saya sudah biasa di framing ini itu, tapi saya tetap tegar. Mungkin suami akan ambil sikap. Nggak ada, udah biarin. Kayak kalian aja cari berita kan, cari makan ya. Berarti hari Kamis itu apa tuh? Akan Apa yang mendorong? belum ada Mbak. Ini di belakang di depan. Aduh. Jadi hari Kamis akan hadir bersama dengan RG atau seperti apa? Saya akan hadir sebagai pengunjung biasa aja, menonton seperti kalian. Apa yang mendorong Kak Fitri untuk hadir nanti? Mendorong. Nah, Kamu kan selalu ngikutin saya. Saya selalu membela yang benar dan selalu berdiri di kebenaran, ya. Kamu melihatnya sendiri gimana Kak Fitri ini? Kenapa? Melihatnya ini. iya. Apalagi resepsinya kemarin udah ditolak, jadi prosesnya berlanjut nih. Ya sudah gini ya, saya tidak mau berkomentar masalah materi dalam persidangan. Cuman saya ini menghimbau nih ke teman-teman semua, ini kan sidang terbuka. Jangan saling serang, jangan menggiring opini ini itu. Ya kita sebagai warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama menyaksikan sidang ini dengan patut dan santun. Jangan saling fitnah, jangan saling hujat gitu. Karena kan di dalam persidangan ini JPU sudah membacakan dakwaan ya. Kita pegang aja dari dakwaan itu. Cuman ini sangat penting buat teman-teman semua. Saya meyakini dari awal bahwa Nikita tidak sendiri. Itu aja ya. Kak, perihal dirimu sekarang dekat dengan tim kuat gimana Kak? Aduh, iya. Itu gimana Kak? Dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap melaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya? Masalahnya apa? Harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Gitu aja dulu. Lagian saya males ya komentarin tentang onar-onar skincare ini. Kan emang lagi marak juga Kak Putri sebagai pemilik skincare juga, bagaimana sih Kak sekarang akhirnya ujung-ujungnya saling melapor seperti ini? Ya itulah sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Harusnya kita itu berbisnis dengan fair aja, dengan sehat. Sekarang lihat apa yang terjadi setelah saling serang, saling hancurkan di dunia maya. Apa yang terjadi repot kan? Lebih repot lagi, saya dibawa-bawa terus, repot. Apalagi dilaporkan pencemaran nama baik nih Kak Fitri ini. Namanya udah cemar, kenapa lagi harus ada pencemaran nama baik? Gimana sih melihat Kamis mau datang apakah kamu melaporkan ada agenda akan produktif bertemu juga atau gimana sih nantinya? Saya sangat menghemat tenaga saya ya untuk hal-hal yang lebih penting, dan saya juga nggak mau bikin repot aparatur negara. Kalau misalnya saya dikatain di dunia maya, diserang di dunia maya, saya balas aja lah, nggak usah bawa-bawa lapor.
aparat negara ini masih banyak yang lebih penting daripada ngurusin melapor tentang nama baik, apalagi nama baiknya udah nggak baik juga gitu ya. Emang awalnya seperti apa sih Kak Fitri? Aduh, nggak tahu ya. Tapi tanggapannya gimana sih? Nggak, senang sekarang. Kak Fitri soal suami yang ada terlibat judul Aduh, itu lagi ya, itu lagi bodoh ya. Kalian ini kalau misalnya mau, nih sekali aja saya tanggapi ya. Kalau suami saya memang terlibat dengan urusan pekerjaan-pekerjaan haram, bukan kalian netizen yang ngebuzzer-buzzer, saya istrinya dulu yang akan mengantarkan dia ke kantor polisi. Semenjak suami saya memeluk agama Islam menjadi mualaf, dia sangat menjaga hidupnya, apalagi untuk mencari rezeki untuk anak istrinya. Gitu ya. Kalau tentang berita-berita yang beredar, ya sudahlah, saya sudah biasa difitnah, saya sudah biasa di framing ini itu, tapi saya tetap tegar. mungkin suami akan ambil sikap. Nggak ada, udah biarin. Kayak kalian aja cari berita kan cari makan ya. Berarti hari Kamis itu apa tuh? Akan Apa yang mendorong? Apa yang mendorong? Belum ada, Mbak. Ini di belakang, di belakang. Di depan. Aduh. Jadi hari Kamis akan hadir bersama dengan RG atau seperti apa? Saya akan hadir sebagai pengunjung biasa aja, menonton seperti kalian. Apa yang mendorong Kak Fitri untuk hadir nanti? Mendorong. Nah, Kamu kan selalu ngikutin saya. Hah? Saya selalu membela yang benar dan selalu berdiri di kebenaran, ya. Kak, melihatnya sendiri gimana nih Kak Fitri ini? Kenapa? Melihatnya ini. iya. Apalagi eksepsinya kemarin udah ditolak, jadi prosesnya berlanjut nih. Ya sudah gini ya, saya tidak mau berkomentar masalah materi dalam persidangan. Cuman saya ini menghimbau nih ke teman-teman semua, ini kan sidang terbuka. Jangan saling serang, jangan menggiring opini ini itu. Ya kita sebagai apa ya, warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama menyaksikan sidang ini dengan patut dan santun. Jangan saling fitnah, jangan saling apa ya, jangan saling hujat gitu. Karena kan di dalam persidangan ini JPU sudah membacakan dakwaan ya. Kita pegang aja dari dakwaan itu. Cuma ini sangat penting buat teman-teman semua. Saya meyakini dari awal bahwa Nikita tidak sendiri. Itu aja ya. Kak, perihal dirimu sekarang dekat dengan tim kuat gimana Kak? Aduh, iya. Itu Tidak gimana sendiri. Kak? Dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap melaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya? Masalahnya apa? Harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Gitu aja dulu. Lagian saya males ya komentarin tentang onar-onar skincare ini. Kan emang lagi marak juga Kak Fitri sebagai pemilik skincare juga, bagaimana sih Kak sekarang akhirnya ujung-ujungnya saling melapor seperti ini? Ya itulah, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Harusnya kita itu berbisnis dengan fair aja, dengan sehat. Sekarang lihat apa yang terjadi setelah saling serang, saling hancurkan di dunia maya. Apa yang terjadi, repot kan? Lebih repot lagi, saya dibawa-bawa terus, repot jadi. Apalagi dilaporkan pencemaran nama baik nih Kak Fitri ini. Namanya udah cemar, kenapa lagi harus ada pencemaran nama Tapi baik? gimana sih melihat Kamis Mau datang, apakah kamu melaporkan Ada agenda akan produktif bertemu. juga atau gimana sih nantinya? Saya sangat menghemat tenaga saya ya untuk hal-hal yang lebih penting, dan saya juga nggak mau bikin repot aparatur negara. Kalau misalnya saya dikatain di dunia maya, diserang di dunia maya, saya balas aja lah, nggak usah bawa-bawa lapor. Aparat negara ini masih banyak yang lebih penting daripada ngurusin melapor tentang nama baik, apalagi nama baiknya udah nggak baik juga gitu ya. Emang awalnya seperti apa sih Kak Fitri? Aduh, nggak tahu ya. Tapi tanggapannya gimana sih? Nggak, senang sekarang. Kak Fitri soal suami yang ada terlibat judul Aduh, itu lagi ya, itu lagi bodoh ya. Kalian ini kalau misalnya mau, nih sekali aja saya tanggapi ya. Kalau suami saya memang terlibat dengan urusan pekerjaan-pekerjaan haram, bukan kalian netizen yang ngebuzzer-buzzer, saya istrinya dulu yang akan mengantarkan dia ke kantor polisi. Semenjak suami saya memeluk agama Islam menjadi mualaf, dia sangat menjaga hidupnya, apalagi untuk mencari rezeki untuk anak istrinya. Gitu ya. Kalau tentang berita-berita yang beredar, ya sudahlah, saya sudah biasa difitnah, saya sudah biasa di framing ini itu, tapi saya tetap tegar. mungkin suami akan ambil sikap. Nggak ada, udah biarin. Kayak kalian aja cari berita kan cari makan ya. Berarti hari Kamis itu apa tuh? Akan Apa yang mendorong? Apa yang mendorong? belum ada, Mbak. Ini di belakang, di belakang. Di depan. Aduh. Jadi hari Kamis akan hadir
bersama dengan RG atau seperti apa? Saya akan hadir sebagai pengunjung biasa aja, menonton seperti kalian. Apa yang mendorong Kak Fitri untuk hadir nanti? Mendorong. Nah, Kamu kan selalu ngikutin saya. Hah? Saya selalu membela yang benar dan selalu berdiri di kebenaran, ya. Melihatkan sendiri gimana nih Kak Fitri ini? Kenapa? Melihatkan ini. iya, apalagi resepsinya kemarin udah ditolak, jadi prosesnya berlanjut nih. Ya sudah gini ya, saya tidak mau berkomentar masalah materi dalam persidangan. Cuman saya ini menghimbau nih ke teman-teman semua, ini kan sidang terbuka. Jangan saling serang, jangan menggiring opini ini itu. Ya kita sebagai apa ya, warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama menyaksikan sidang ini dengan patut dan santun. Jangan saling fitnah, jangan saling apa ya, jangan saling hujat gitu. Karena kan di dalam persidangan ini JPU sudah membacakan dakwaan ya. Kita pegang aja dari dakwaan itu. Cuman ini sangat penting buat teman-teman semua. Saya meyakini dari awal bahwa Nikita tidak sendiri. Itu aja ya.